Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa jami'al ila arwahi al fuqaha al mufassirul muhaddisin وصاحب المؤلف الكتاب الإمام النووي وإلى أرواح والدينا والديكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai kitab yang akan dibaca, saya di sini diperintahkan oleh Habib Taufik, oleh Ustadz Taufik untuk menggantikan karena dia dalam keadaan udzur. Dan di sini sebelum saya membacakan daripada hadis daripada kitab Arba'in Nawawi, saya ingin sedikit memberikan tentang sedikit daripada karamah atau cerita singkat daripada Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi adalah pengarang kitab yang kita baca setiap hari Minggu. Imam Nawawi adalah seorang ulama yang terkenal. Dia dikatakan Syekhul Islam, gurunya di dalam agama Islam, dengan tanpa ada yang menentang. Dan Imam Nawawi mencapai magom qutbiyah. Dikatakan namanya Imam Nawawi adalah Yahya, dijuluki dengan Muhyiddin Syaraful Islam Yahya bin Syaraf bin Murrah Ibnul Husain An-Nawawi. Adapun An-Nawawi itu adalah suatu nisbah daripada desa yang berada di desa Nawa. Jadi Imam Nawawi itu berasal dari desa Nawa, makanya dikatakan Imam Nawawi. Seperti kalau orang Indonesia dinisbahkan dikatakan Indonesi, orang Arab dinisbahkan dikatakan Arabi, orang Madura dinisbahkan Maduri. Ini nisbah. Imam Nawawi disebutkan di situ adalah imam yang azim. Termasuk daripada karamah Imam Nawawi yang disebutkan oleh Ibnun Nagib rahmatullah alaih. Dia mengatakan ketika Imam Nawawi mengarang kitab, dia tidak mendapatkan mayusraju bihi, tidak mendapatkan sesuatu untuk menerangi. Dia malam hari waktu mau ngarang kitab, kalau dulu masih nggak ada lampu, liline atau mungkin cempluke ndak ono. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menerangi daripada ketika dia ingin mengarang kitab tadi. Daripada karamahnya keluar dari sababah
yadihil yusra, keluar daripada jari telunjuk tangan kirinya dia, keluar cahaya yang bisa menerangi ketika dia mengarang kitab. Jadi ketika dia ngarang kitab, tangannya diangkat, metu neon, ya, lebih terang teko neon mungkin. Dia mengarang kitab dengan penerangan daripada tangan kirinya dia. Sebagaimana Imam Rafi'i juga, karena lawan mesti kalau seandainya ada gol Nawawi, di situ ada gol Rafi'i. Imam Rafi'i juga punya karamat yang hampir serupa. Ketika dia mengarang kitab, tengah-tengah ngarang kitab, lampu nintek, cempluke atau lilin nintek. Akhirnya pohon yang di samping dia, ada pohon di situ, keluar cahaya. Akhirnya dia bisa mengarang kitab. Nah, di situ antara keduanya sama-sama karamah yang begitu besar. Akan tapi kalau dipandang, kalau dipikir, Imam Nawawi lebih dahsyat. Kenapa? Kalau tangan keluar cahaya itu dari mana sumber listriknya? Kalau pohon mungkin seonok listriki. Yang dikatakan situ al-karamah minal imamin Nawawi ablah min karamatil imamir Rafi'i. Karamahnya daripada Imam Nawawi itu lebih daripada karamah Imam Rafi'i. Di situ ada seorang yang soleh min ahl kasyf. Orang soleh, dia itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dipandang daripada orang yang biasa. Suatu hari orang yang soleh tadi masuk suatu maktabah, masuk perpustakaan. Itu namanya perpustakaan, banyak kitab. Ketika masuk perpustakaan, dia melihat beberapa kitab mengeluarkan cahaya. Akhirnya dia ingin tahu, ini kitab kok keluar cahaya, yang lainnya enggak. Akhirnya dia merintahkan muridnya untuk mengambil kitab-kitab yang mengeluarkan cahaya tadi. Nanti ambil kitab itu, tunjuk satu persatu. Setelah itu taruh di meja. Coba ente lihat kitab apa saja yang ada. Dilihat semuanya daripada kitab yang tertumpuk, kitab daripada karangan Al-Imamun Nawawi. Jadi kitab Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi, ya baik itu tasawuf, baik itu hadis, baik itu fikih, semuanya membuahkan cahaya. Pengarangnya mukhlis, pengarangnya itu ikhlas tanpa ada tendensi apapun ketika mengarang. Itu adalah Imam Nawawi. Dan dikatakan Imam Nawawi itu enggak kawin. Loh, kenapa kok enggak kawin? Kan itu sunnah Rasul, enggak sempat. Mau kawin itu enggak sempat dia. Karangan dia itu kalau diperkirakan setiap harinya itu dia mengarang beberapa lembar. Tidak sempat untuk kawin. Ya, yang mau niru silahkan ya. Tapi itu adalah Imam Nawawi. Dia dilahirkan sebelum Imam Rafi'i 7 tahun. Jadi Imam Rafi'i meninggal setelah 7 tahun baru Imam Nawawi lahir. Imam Nawawi adalah imam yang azim. Ini adalah kitab yang kita baca. Dan kita hampir khatam. Sudah terakhir di ujung dengan hadis ke-41. Yang mana sebentar lagi setelah hadis 41, 42 setelah itu khatam. Nah, kitab yang kita baca ini kitab yang sangat besar. Tapi kita baca hadis 41 yaitu mengenai tentang idba syar'illahi ta'ala imadul iman. Jadi hadis ini menerangkan, yang akan kita baca ini menerangkan tentang mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan an Abi Muhammad Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum
hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadisun sahih rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As ini adalah salah satu perawi-perawi Nabi yang sangat banyak. Dikatakan di situ perawi Nabi yang sangat banyak, ada beberapa perawi. Di antaranya yang paling banyak adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini adalah perawi Nabi yang sangat banyak. Bahkan dia meminta izin sama Nabi. Ya Nabi, aku ingin nulis apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu katakan. Izin sama Nabi. Sama Nabi dikasih izin. Dan termasuk katanya Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan dia lebih banyak mendengarkan perkataan Nabi daripada aku. Ini Abdullah bin Umar ibn al-As. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kamu sekalian. Maksudnya tidak sempurna imannya. Atau ada yang mengatakan tidak sah imannya, tidak dikatakan beriman. Berarti kalau tidak dikatakan beriman berarti kafir. Hatta sehingga yakuna menjadi hawahu, keinginannya dia, tabiatnya dia, kebiasaannya dia, tabaan mengikuti lima ji'tu bihi, daripada sesuatu hal-hal yang aku datang dengannya itu sesuatu. Maksudnya orang tidak dikatakan beriman kecuali dia mengikuti semua hawa nafsunya daripada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada syariat-syariatnya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, apapun yang dilarang oleh Nabi, kalau dia tidak mendatangkan, berarti dia tidak dikatakan beriman. Syariatnya Nabi ditinggalkan. Nabi merintahkan untuk sholat 5 waktu dikurangi. Nabi merintahkan sholat tepat pada waktunya, tidak sholat pada tepat waktunya. Nabi memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama muslim, dia tidak berbuat baik. Nabi memerintahkan daripada perbuatan apapun yang baik, dia tidak mengerjakannya. Nabi melarang dia untuk berbuat maksiat, dia maksiat. Nabi melarang dia untuk minum khamar, dia minum khamar. Berarti dia tidak mendatangkan daripada Nabi yang telah datang dengan perkara-perkara atau syariat-syariat tadi. Berarti ini orang tidak dikatakan beriman, atau imannya tidak sempurna. Berarti imannya sih kurang. Karena itu ya, kalau memang kita ingin menjadi orang yang beriman, ya kerjakan perintahnya Nabi. Apapun yang datang dari Nabi langsung dikerjakan. Apapun yang datang larangan dari Nabi kita tinggalkan. Nggak usah ditunda-tunda. Nggak usah waduh sulit, nggak cocok, ini nggak ada. Apapun perintah dari Nabi nggak usah dipikir. Untuk ke belakangnya biar, yang penting perintah Nabi didahulukan. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi dikatakan adalah masalul a'la fit tiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah permisalan daripada seseorang yang mengikuti perintah Nabi secara langsung. Tidak pakai ditunda lagi. Dulu itu khamar itu halal, diharamkan tadrijan, tidak langsung, step by step, ya, sedikit demi sedikit dilarangnya itu khamar. Asalnya halal, cuman ketika Nabi melarang minum khamar langsung setelah terakhirnya dilarang minum khamar
kapanpun. Ada yang mengatakan boleh minum khamar, sebelumnya dikatakan boleh minum khamar malam harinya tok. Ketika mau sholat wajib meninggalkan minum khamar. Cuman terakhir dilarang minum khamar sama sekali, walaupun bukan mau menghadiri sholat. Ketika sahabat mendengar, langsung di Madinah saat itu banjir. Duduk banjir banyu, banjir khamar. Dibuang kabeh langsung. Karena dia mendengar perintah Nabi, langsung dibuang. Enggak usah waduh kari titik tak entekno dhisik, iki khamarku sing larang tak entekno dhisik, ndak ono. Langsung dibuang kabeh. Ini permisalan daripada seorang sahabat yang mendengarkan perkataan Nabi. Idza jaa amrahu ibtadaru amrahu. Sahabat itu jika datang perintah Nabi langsung cepet-cepetan. Cepet-cepetan duduk ninggalno, cepet-cepetan untuk mengerjakan perintahnya Nabi, itu sahabat. Perempuan-perempuan di zaman Nabi juga sama. Ketika datang larangan, ketika datang perintah untuk hijab, diperintahkan saat itu untuk menutup, asalnya kelihatan rambut mereka. Cuman setelah itu diperintahkan untuk menutup daripada badannya semuanya, langsung semuanya. Spontan langsung yang mendengar tutup kabeh, tidak kelihatan apapun. Itu permisalan daripada seseorang yang atau sahabat yang mengerjakan daripada perintah Nabi. Nah, untuk itu ya, kita ini sudah seharusnya kita ini langsung kalau ada perintah Nabi kita mendengarkan, yang kita tahu semuanya kita kerjakan perintahnya, yang larangan Nabi yang kita tahu kita tinggalkan semuanya. Kita ini mau balas budi sama Nabi dengan apa? Nabi, pengorbanan Nabi itu sangat besar terhadap kita. Nabi itu setiap saatnya yang diingat umatnya. Sampai hati mati, sampai mau meninggal Nabi itu yang diingat ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Man kita ini nggak ada balas budinya. Diceritakan ketika Nabi dicabut ruhnya, oleh malaikat Israel, Nabi merasa kesakitan. Gitu, merasa kesakitan. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah kamu mencabut arwah-arwah daripada umatku seperti kamu mencabut ruhku sekarang? Kata malaikat Israel, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut arwah seseorang lebih lembut daripada mencabut ruhmu sekarang. Jadi paling lembutnya mencabut ruhnya seseorang makhluk itu paling lembut ketika mencabut ruhnya Rasulullah. Itu Nabi masih merasa kesakitan. Dimisalkan kalau kita masalah tangan kita kena silet, itu sakit kan? Silet ya, atas yang kebal misalnya ya, loro sakit. Nah, ketika kena silet itu sakit, kenapa? Karena ada pori-pori daripada tubuh yang terusak dengan silet. Itu sedikit, beberapa pori-pori yang rusak. Kita bayangkan ketika ruh dicabut, itu pori-pori dari kaki, ujung kaki kita sampai kepala, itu akan merasakan, itu akan mati sedikit-sedikit. Jadi dicabut, itu mati. Pori-porinya itu mulai kaki mati. Gimana sakitannya? Makanya banyak didapatkan orang ketika meninggal biru jami'an badannya. Sakit memang itu ketika dicabut rohnya. Cuman lihat pengorbanan Nabi. Ketika dia merasakan kesakitan itu, apa yang dia katakan kepada Israel? Wahai Israel, aku tanggung wis. Separuh umatku kesakitannya tak tanggung. Biarkan separuh umatku daripada merasakan ketika dicabut rohnya, aku yang menanggungnya. Ini
contoh daripada pemimpinnya ditanggung sama Nabi. Sing diiling sampai matinya umatnya. Kita ada nggak pengorbanan untuk Nabi? Nggak pernah. Perintah Nabi kita tidak hiraukan. Larangan Nabi kita kerjakan. Mana pengorbanan kita? Mana balasan kita terhadap Nabi? Pengorbanan Nabi di dunia daripada pengorbanan Nabi nanti di akhirat lebih dahsyat nanti di akhirat. Nabi tidak akan masuk surga kecuali semua umatnya masuk ke dalam surga. Sampai Nabi ku yang neraka, sampai masuk dintas umatnya. Cuman kita nggak ada balasan kepada Nabi. Sholat kita 5 waktu selalu bolong atau kadang keluar daripada waktunya. Kita lebih mendahulukan daripada hal-hal duniawi. Padahal Nabi pengorbanannya seperti itu. Nah, ini dikatakan di situ hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, tidak sah iman seseorang sehingga menjadi keinginan dia, kebiasaannya dia, tabiatnya dia sesuai dengan apa yang aku datang dengannya, itu perintah daripada syariat. Dalam hadis lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dalam hadis yang lain mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang hatta akuna, sehingga aku menjadi ahabba ilaihi, orang yang paling dicintai, min waladihi, daripada anak-anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Maksudnya apa? Orang tidak dikatakan beriman kecuali selalu mendahulukan Nabi, selalu menjadikan Nabi panutan dia daripada yang lainnya, mendahulukan daripada anaknya, mendahulukan daripada orang tuanya, mendahulukan daripada semua manusia. Nabi yang depan. Apa perintah Nabi kita kerjakan. Lebih kita cintai, lebih kita dahulukan. Sampai di situ Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Nabi, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Katanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kamu ini adalah Rasul yang seorang yang aku paling cintai daripada segala sesuatunya, kata Sayyidina Umar. Lakin la min nafsi, kata Sayyidina Umar, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Jadi kamu ini paling aku cintai kecuali dari diriku. Dirinya masih lebih dia cintai daripada Nabi. Nabi mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kata Nabi, enggak ya, tidak wahai Sayyidina Umar, demi yang jiwaku di tangannya, hatta sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai daripada kamu, daripada dirimu. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu masih mencintai dirimu daripada aku, berarti imanmu masih kurang, wahai Sayyidina Umar. Diam Sayyidina Umar. Fasakata sa'atan. Dia diam Sayyidina Umar, akhirnya dia mengatakan, faqala, kata Sayyidina Umar, fa innakal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, demi Allah,
sekarang kamu adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Kata Sayyidina Umar, al-an ya Umar, kalau sekarang baru imanmu sempurna wahai Umar. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi, mengaku kita ini orang beriman, berarti kita ini mendahulukan Nabi dari segala sesuatunya, walaupun dari dirinya sendiri. Kita dahulukan Nabi, perintahnya Nabi, kita dahulukan daripada kita tinggalkan daripada larangan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipermisalkan manusia dan Nabi ini ibaratnya masali, katanya Nabi, masali permisalanku wa masal annas, permisalanku dan permisalan daripada manusia, kamasali seperti permisalan man banadaron, orang yang membangun satu rumah, wa amila fiha ma'dubah, dan di situ dia membuat ma'dubah. Ma'dubah itu kalau seandainya ada orang pindah rumah baru, dia ngundang-undang orang untuk makan, tasyakuran namanya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan ma'dubah. Wa amila fiha ma'dubah, jadi dia ada seorang, dipermisalkan ada seorang yang pindah rumah, dia membangun rumah yang baru, setelah itu dia membuat ma'dubah, makan-makan, tasyakuran. Summa ba'atha da'iyan, kemudian dia mengutus seorang yang memanggil-manggil, yad'un nas, ya, mengajak manusia, mengundang manusia. Jadi ibaratnya manusia dengan Nabi ini ibarat orang yang bangun rumah, setelah bangun rumah dia mengundang orang. Kenapa? Karena dia lagi tasyakuran, bikin ma'dubah. Katanya faman ajabad da'iyah, barang siapa yang menjawab atau mendatangi daripada undangan, berarti dia bakal masuk rumah. Kalau dia datang undangan, berarti masuk rumah yang diundang. Kalau masuk rumah yang diundang, berarti dia akan makan ma'dubah, akan makan yang disediakan di rumah tadi. Sebaliknya kalau orang yang tidak menjawab atau tidak mendatangi daripada undangan, dia tidak akan masuk rumah, dan dia tidak akan makan daripada makanan yang ada di dalam rumah. Itu permisalan antara Nabi dengan manusia. Loh, siapa ini yang diundang? Apa itu rumah? Siapa yang mengundang? Dipermisalkan tadi, rumah tadi diibaratkan surga, yang mengundang Nabi. Makan yang ada di dalam rumah itu kenikmatan surga. Diibaratkan siapa yang mengundang Nabi yang masuk, ayo jakan saat, tinggalkan larangan-larangan, diundang sama Nabi. Kalau kita menjawab daripada perintah Nabi dan meninggalkan daripada larangan Nabi, kita akan masuk rumah. Apa itu rumah? Surga. Kalau kita masuk surga, kita akan menikmati dari sesuatu kenikmatan apapun yang ada di dalam surga. Itu ibaratnya manusia dengan Nabi. Maka nih, ya, ono perintah Nabi ndak usah dipikir-pikir, langsung kerjakan. Apapun resikonya, kerjakan. Toh agama Islam itu tidak ada yang memberatkan. Kita pikir sholat yang kita kerjakan setiap hari cuma 5 waktu. 5 waktu daripada 24 jam. Menyita waktu kita cuma beberapa menit. Itu masa kita berat? Padahal umat-umat yang dahulu kewajiban sholat itu bukan 5 waktu. Kewajiban sholat mereka itu 50 waktu. Tas kerja, sholat. Tas kerjaan baru mengerjakan ini, sholat. Ini khususnya daripada umat Nabi Muhammad, ya. Jadi kewajiban sholat cuma 5 waktu daripada 24 jam. Larangan yang dilarang oleh Nabi semuanya manfaat untuk badan kita. Kita dilarang minum khamar karena khamar itu merusak badan. Kita dilarang untuk berzina karena berzina itu juga merusak badan, membuat penyakit. Kita dilarang apapun larangan Nabi itu membuahkan faedah buat kita. Perintah Nabi itu juga membuahkan faedah. Sholat yang kita kerjakan 5 waktu
itu ada faedahnya. Diceritakan ada seorang dokter Nasrani, dia ngelihat orang Islam ini setiap hari dia ini mengerjakan sholatnya ada gerakan-gerakan, dia bingung. Dilihat gerakan ini, gerakan semuanya membuahkan faedah, membuat dia sehat. Ketika takbiratul ihram, olahraga tangan. Ketika ruku, olahraga punggung. Ketika i'tidal, olahraga perut dan punggung. Ketika sujud, ketika i'tidal, ketika semuanya dilihat sempurna ini olahraga. Olahraga ini lebih daripada yang kita lihat. Sempurna sekali ini olahraga. Cuman tinggal satu, kata orang kafir tadi. Tidak ada satu, kurang satu tok. Coba sempurna satu ini. Wah, betul-betul ini ajaran bukan dari manusia. Berarti ini dari Tuhan, dari Allah. Ketika salam, ini orang Islam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung dia membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa? Yang dia tunggu tadi olahraga leher, tidak ada masihan. Nanti ketika salam, ono pisan olahraga leher, langsung syahadat dia. Sholat yang kita kerjakan ini ada manfaatnya. Segala apapun, puasa yang kita kerjakan juga sama. Itu ada faedahnya juga. Bahkan dokter-dokter sekarang sudah mengetahui apa itu faedah-faedah daripada ajaran-ajaran Islam. Cuman orang Islam sendiri kurang untuk mengerjakan daripada perintah-perintah Nabi tersebut. Maka itu usahakan segala sesuatunya perintah Nabi dahulukan daripada yang lainnya. Kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna imannya, kalau kita ingin menjadi seseorang yang tidak dikatakan kafir daripada imannya, berarti kita mengerjakan daripada perintah Nabi dan meninggalkan daripada larangan Nabi. Dan mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya, seperti kita katakan tadi. Dikatakan ada sebuah syair yang mengatakan ta'sil ilahu wa anta ta'sil ilaha wa anta tas'umu hubbahu. Hadza la amri fil qiyasi syani'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Katakan, kamu bermaksiat kepada Tuhan, kamu bermaksiat kepada Allah, dan kamu menganggap kamu itu cinta terhadap Allah. Kita mengatakan cinta kepada seseorang, cuman kita tidak menghiraukan daripada orang tadi. Kita mengatakan cinta kepada guru kita, cuman kita selalu melanggar daripada perintah guru. Berarti ini cinta yang bohong. Kamu mengatakan cinta kepada Allah, cuman kamu ta'sil ilah, kamu bermaksiat kepada Allah. Hadza la amri fil qiyasi syani'u. Lau kana hubbuka, kalau seandainya cinta kamu itu shadiqon, benar, la ta'tahu, niscaya kamu akan mengikuti segala perintahnya. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbu, bagi orang yang dicintai, muti'u, dia akan taat. Apapun yang kita mengatakan cinta terhadap Allah, kita cinta terhadap Rasulullah, berarti kita mengerjakan segala perintahnya, kita taat kepada Rasulullah, kita taat kepada Allah. Untuk itu, hadis ini yang mengatakan bahwa orang tidak akan dikatakan beriman kecuali dia mengikuti apapun yang datang dari Nabi. Apapun perintah dari Nabi kita kerjakan. Di situ tadi kan dikatakan bahwa sahabat itu adalah permisalan orang-orang yang paling cinta terhadap Nabi. Dikatakan dalam sebuah cerita ada seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Dasinah. Zaid ibn Dasinah ini dia ditawan sama orang-orang musyrikin dan ingin dibunuh.
ketika mau dibunuh, berkata Abu Sufyan kepada itu Zaid bin Dathina, Zaid bin Dathina, dengarkan aku. Apakah atuhibbu anna Muhammadan? Apakah kamu senang sekarang kalau seandainya Muhammadan al-an sekarang, indana di tempat kami sekarang, makanak, sebagaimana aku mau membunuh kamu, gimana kalau seandainya Nabi Muhammad tak taruh menjadi pengganti kamu? Yudrabu unukuhu, yang akan disembelih daripada lehernya, yang akan dipenggal daripada lehernya. Wa innaka jalisun, dan kamu diganti jalisun, duduk fi ahlika wa auladik, duduk bersama keluarga kamu, duduk bersama anak-anak kamu. Ditanya ini Zaid bin Dathina, dites, ya apa sahabat ini cintanya terhadap Nabi. Apa jawaban Zaid bin Dathina? Faqala Zaid radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, ma uhibbu, aku tidak akan senang, anna Muhammadan al-an, sungguhnya Nabi Muhammad al-an sekarang, fi makanihi alladhi huwa fihi, di tempat yang sekarang dia duduk, di tempat yang sekarang dia berada, tusibuhu syaukah, mengenai dia syaukah, satu duri, aku tidak akan rela. Wa inni jalisun, dan aku duduk fi ahli wa auladi, bersama keluargaku dan bersama anakku. Dia sekarang berada di tempatnya, kena duri, aku nggak akan ridho, aku nggak akan duduk diam. Sedangkan aku duduk bersama keluargaku, gimana mau menggantikan aku untuk dibunuh? Akhirnya mengatakan tadi Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan minhum yu'adzimhu ashabu ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat seseorang yang menghormati seseorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang menghormati daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ibu, setelah perang Uhud dia pulang. Ketika perang Uhud memang waktu itu kaum muslimin karena tidak mendengarkan daripada perintah Nabi, akhirnya banyak yang terbunuh kaum muslimin saat itu, perang Uhud. Dan terdengar di Madinah Nabi terbunuh karena orang-orang kafir itu mengepung dari segala gunung, dikepung Nabi, dipanahi dari atas. Nabi di tengah bersama sahabat-sahabat, cuman lihat pengorbanan sahabat Nabi. Duduk sahabatnya Melayu, Nabi ditinggal, nonda, ditutupi Nabi ditutupi sama mereka, mereka rela terbunuh, yang penting Nabi tidak terluka, ditutupi. Akhirnya terdengar berita bahwa Rasulullah terbunuh di Madinah, kan itu perangnya di Uhud. Uhud dari tempatnya Nabi itu lumayan agak jauh. Terdengar di situ bahwa Nabi terbunuh. Wah, menangis semua ahli Madinah, muslimin, perempuan-perempuannya semuanya menangis. Dikatakan situ banyak sahabat-sahabat yang terbunuh. Akhirnya satu perempuan keluar, dia mendengar Nabi terbunuh, keluar perempuan daripada Ansor tadi. Akhirnya dikatakan, Bu, kamu nyari istri kamu sudah terbunuh, Bu. Terbunuh, alhamdulillah, melaku maneh. Bu, ketemu sahabat liane, anak kamu, cari anak kamu juga terbunuh, Bu. Oh iya, terbunuh, alhamdulillah, melaku maneh. Bingung sahabat ini nyari siapa? Lari, dia jalan dengan ngoyok. Apa iki? Bingung sahabat. Didatangkan dengan suaminya, orang tuanya, saudara-saudaranya, dia tetap mengatakan, oh iya, alhamdulillah. Akhirnya dia bertanya, ma fa'ala Rasulullah, ma fa'ala Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Gimana keadaan Rasulullah? Yang didolai Rasulullah. Anaknya mati, bapaknya mati, dulurnya mati, suaminya meninggal, semuanya tidak dihiraukan, yang penting Nabi. Gimana keadaan Nabi? Kata sahabat, huwa bi khairin kama tuhibbin. Oh, dia dalam keadaan baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah, dia baik sebagaimana yang kamu inginkan. Ndak lego perempuan tadi. Aina Muhammad, aruni Muhammad.
Di mana Nabi Muhammad? Aku pingin lihat, pingin tahu, aku pingin pastikan apa dia betul-betul tidak terluka. Didatangi Nabi. Falamma waqafat alaih, kemudian ketika berhenti itu perempuan di hadapan Nabi, akhadat bi tarafi thawbihi, dia mengambil sebagian daripada ujung bajunya, ditarik ujung bajunya. Kemudian dia berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi orang tuaku kamu dan demi umiku kamu hai Rasulullah, la ubali, aku tidak akan menghiraukan, idza salimta min atabin, jika kamu selamat daripada celaka, selamat daripada binasa, kullu musibatin, segala musibah, ba'daka jalal, segala musibah yang tertimpa aku wahai Rasulullah setelah kamu, yang penting kamu selamat wahai Rasulullah, itu musibah semuanya jalal, hagirah, enteng ya Rasulullah, yang penting kamu selamat. Lihat ini permisalan daripada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi seperti itu, baik laki atau perempuan seperti itu. Cuman umat setelahnya akhir zaman ini kok lain. Tidak bisa, kan mereka bertemu Nabi. Ya, kita kan juga mengetahui sifat-sifat Nabi, pengorbanan Nabi untuk kita. Nah, kita harus membalas budi daripada segala daripada pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari hadis ini bisa membuahkan mahabbah dari kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sangat mencintai Nabi, mendahulukan daripada segala perintah Nabi dan meninggalkan daripada segala larangan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.